kamu harus bisa bahasa Inggris, bahasa Arab biar bisa keliling dunia. Mau? Lalu kemudian setelah itu, tapi jauh bahasanya. Di mana? Pokoknya jauh, yaitu di Jawa Timur. Wah, nggak apa-apa, gitu kan? Itu untuk kelas 4 SD, kelas 5. Nggak apa-apa. Cuma ya jauh setelah itu, tapi makanannya nggak enak. Jadi bapak saya selalu bilang gitu, nggak enak makanannya. Makanannya apa? Tahu tempe. Setiap hari tahu tempe. Nggak apa-apa, saya suka. Jadi kalau memang mau ingin bisa keliling dunia dan jauh, mau merantau, mau susah makan tahu tempe, oke, gitu kan? Nanti kalau sudah selesai taman SD kita berangkat. Dan pada waktu itu tahun 82, 1982, begitu selesai perpisahan SD, ternyata bapak saya sudah beli tiket untuk berangkat ke Jakarta. Jadi ternyata sebelum perpisahan sudah diberikan tiket. Jadi satu hari keesokannya sudah langsung terbang ke Jakarta. Lalu kemudian setelah itu dibawa naik kereta api sampailah di Darussalam Kota Ponorogo. Dan alhamdulillah karena 3 bulan sebelum pendaftaran, jadi akhirnya saya harus menunggu dulu sebelum Ramadan tiba. Maka saya diusulkan dulu ke rumah mama di Surabaya. Jadi menunggulah kurang lebih sekitar 2-3 bulan menjelang Ramadan untuk setelah itu menjadi santri mukim di bulan Ramadan, persiapan untuk ujian masuk KMI pada waktu itu. Jadi setelah itu saya ditinggal sama bapak, dititipkan di Paman selama 3 bulan. Setelah itu baru masuk. Sampai masuk ke pondok, insya Allah tidak ada satupun yang dikenal. 3 hari pada waktu itu saya nangis karena nggak punya teman, nggak bisa kemana-mana. Tapi setelah 3 hari lalu teman 1-2 datang. Kamu dari mana? Dari Kalimantan. Saya dari Papua. Wah, dari saya. Jadi yang nyamparin saya itu anak Papua, jadi sama-sama jauh gitu kan. Dan akhirnya kita berteman. Lalu kemudian datang kawan dari Tasikmalaya. Dan setelah itu lupa. Setelah itu sibuk dengan kegiatan. Dan alhamdulillah setelah itu Syawal masuk, saya daftar. Kemudian alhamdulillah pula langsung masuk, gitu kan. Langsung masuk sebagai santri pada waktu itu. Dan setelah itu saya lupa. Baru saya didatangi oleh orang tua saya setelah kelas 5. Jadi nggak pernah beli, katakan. 5 tahun di dalam sibuk sendiri. Kelas 5 baru didatangi orang tua. Jadi merasakan bagaimana kalau melihat orang didatengin, aduh enak ya, didatengin, dibawain makanan, ya, dibawain parcel dan sebagainya. Ya saya cuma dengar alhamdulillah gitu ya, puasa Senin Kamis gitu kan. Kenapa? Ya pada waktu itu alhamdulillah dapat uang saku pun sisa-sisanya dari bayar uang makan dan sebagainya, sisanya cuma Rp2.000 gitu. Rp2.000 itu ya cukup untuk bisa makan hanya berapa hari ya. Jadi 1 bulan itu hanya Rp2.000. Alhamdulillah bisa cukup. Sebab Senin Kamis nggak jajan karena saya akhir pasar puasa Senin Kamis. Ya, nanti selebihnya itu saya pura-pura sholat duha. Kalau artinya manfaatnya sholat duha. Jadi nggak ke maksud terlalu, nggak ke syirkah, nggak ke koperasi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan begitu akhirnya waktu sangat banyak saya manfaatkan. Saya bikin jadwal dari pukul 3.30, setengah 4 saya sudah bikin jadwal sampai jam 10.30 malam. Jadi jadwal saya itu penuh 7 hari 7 malam, itu full. Saya isi semuanya kegiatan, maka saya lupa. Jadi dari Sabtu sampai Jumat itu tidak ada aktivitas yang kosong. Karena saya bilang saya harus keluar negeri, saya harus keliling dunia, saya harus keliling dunia, saya harus keliling dunia. Alhamdulillah, qadarullah setelah selesai. Dan memang ketika saya di pondok itu
apa yang kegiatan apapun di dalam saya ambil. Jadi yang namanya IDOF itu, jadi kursus-kursus saya ambil semua. Pertama kali yang saya kenal waktu itu ada pendaftaran bikin sabun, saya bikin sabun. Itu bikin lagi apa, pokoknya macam-macam, ya. Sampai akhirnya olahraga juga saya ambil semuanya. Ikut klub badminton, ikut klub basket, ikut klub pingpong. Kemudian pada waktu itu Persida ya, saya ambil itu juga. Pokoknya saya ambil semuanya. Sampai mesin apa kursus mengetik jaga juga saya ambil. Alhamdulillah di kepramukaan pun saya jadi kelompok apa grup Garuda. Jadi semuanya pokoknya saya ambil. 7 hari tidak ada hari yang tanpa ada aktivitas. Pokoknya sore hari pasti olahraga, malam hari pasti harus berdiri. Pokoknya begitu. Dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan ya. Alhamdulillah fast day ya. Jadi nah di situ saya melihat, dan kemudian alhamdulillah setelah saya keluar dari pondok, saya berkesempatan ada program untuk ke luar negeri pertukaran pemuda, dan saya ikut seleksi pada waktu itu. Alhamdulillah berkesempatan saya melanjut untuk berangkat ke Jepang. Jadi begitu tamat lalu selesai ikut tes pertukaran pemuda Indonesia luar negeri. Kalau istilah kita Hirich itu alumni itu Yahanu gitu. Yahanu Yastati. Itu bahasa kita. Jadi pokoknya semua bisa, apapun bisa, apapun bisa. Jadi saya waktu itu ikut waktu itu kalau bahasa Inggris FEC ya, Virtual English Course waktu itu saya ikut. Pokoknya apa aja saya ikut. Kalau bahasa Arab ketemu dengan kawan yang berbahasa Arab, yang bisa bahasa Arab, saya kejar, saya harus bahasa Arab. Ketemu dengan teman-teman yang bisa bahasa Inggris, saya bahasa Inggris. Sampai ketika kelas 5, saya lupa bahasa Indonesia. Jadi ketika pulang, misalnya kalau ada pulang akhir tahun itu pas kalian ngomong itu nyari bahasa Indonesia-nya apa ya? Saking karena memang saya fokus, pokoknya saya harus keluar negeri, saya harus keliling dunia, saya keliling dunia. Alhamdulillah begitu keluar, Allah kasih kesempatan pertama kali saya berangkat ke Jepang. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan beberapa negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Hong Kong dan sebagainya. Dan setelah itu saya melanjutkan di UIN Syarif Hidayatullah. Saya mengambil Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Tapi ketika masa kuliah pun saya jarang aktif di kampus. Saya mencari sesuatu yang berbeda dari yang lain-lain. Akhirnya saya aktif di organisasi dunia, sehingga ketika ada acara di luar negeri saya mewakili untuk berangkat. Yamin ada agenda di Singapura berangkat. Jadi walaupun mahasiswa UIN, tapi memang saya jarang aktif di dalam kampus karena saya melihat teman-teman pada demo aja, saya bilang saya mau cari yang lain yang lebih daripada itu. Alhamdulillah selesai, dan kemudian Allah berikan kesempatan saya melanjutkan dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Jadi alhamdulillah disitulah saya bersyukur bahwa saya mengambil bidang yang mungkin teman-teman berbeda, karena hampir 50% angkatan saya pada waktu itu di kelas 6 itu 50%-nya rata-rata semuanya ke Timur Tengah. Jadi saya bilang kayaknya harus ada yang lain, dan akhirnya saya mengambil ke Amerika untuk program internasional, jadi pendidikan internasional, dan saya mengambil spesialisasi untuk program internasional Amerika khususnya dan dunia. Dan alhamdulillah setelah pendidikan selesai, saya juga bisa langsung bergabung dengan konsultan pendidikan di Amerika Serikat, yaitu di Rusia, di Ohio State ya. Saya dulu mengambil pendidikan di Penn State University, Pennsylvania State University di Amerika Serikat. Kemudian saya bergabung di konsultan pendidikan dunia di Rusia, di Ohio, itu Midwest University Consortium for International Activities. Disitulah saya punya kesempatan untuk bisa berdiskusi tentang pendidikan di seluruh dunia, karena pada waktu itu saya juga dibebankan untuk wilayah Asia, jadi konsultan pendidikan untuk Asia.
Jadi coveragenya luar biasa. Mau apa Korea, Jepang, Pakistan, India dan sebagainya, apalagi Southeast Asia, Asia Tenggara. Lalu setelah itu saya sempat di University of South California sebagai International Student Advisor di Los Angeles. Lalu kemudian terakhir di ICMA Washington DC juga untuk coverage. Nah pada waktu itu di ICMA Washington itu saya ditugaskan untuk membantu Indonesia. Jadi tugas konsultan dari Washington DC untuk Indonesia. Nah itu dia yang duduk hari ini di depan. Di situ saya bisa melihat dan kenapa saya sampaikan ini? Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan juga pada alumni bahwa mereka yang belajar di pondok pesantren itu sesungguhnya mendapatkan peluang yang sangat besar. Sebab banyak sekali hal-hal yang saya katakan pada waktu itu ketika ketemu dengan Ustaz Syukri, dengan Ustaz Hasan ketika beliau di Jakarta. Saya katakan kepada beliau, Ustaz, di pondok itu banyak sekali bagian-bagian pendidikan yang saya katakan ada yang namanya tangible values, ada yang intangible values, ada nilai-nilai yang terlihat, tapi ada juga nilai-nilai yang tak terlihat, tapi itu ada. Jadi apabila alumni mampu untuk, jadi anak-anak mampu untuk menangkap pesan-pesan pendidikan, makanya waktu itu pesan Pak Zal ya, alhamdulillah saya masih kesempatan bersama Pak Kiai Zarkasi itu 3 tahun. Jadi trimurti pertama 3 tahun, 3 tahun berikutnya periode Ustaz Syukri, Ustaz Hasan, sama Ustaz Soeimar pada waktu itu. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, ya, apa yang kamu dengar adalah pendidikan. Artinya bahwa ada nilai-nilai yang tak terlihat tapi itu merupakan sebuah pendidikan. Dan memang kalau itu mampu ditangkap, maka itu yang akan menjadikan alumni itu sukses dimanapun berada. Ya, kalau saya coba perhatikan bahwa hari ini yang mungkin berbeda dengan pesantren-pesantren yang lain, yaitu apa? Kebanyakan di antara yang menjadikan alumni itu sangat sukses itu adalah sebenarnya kegiatan-kegiatan di luar kelas. Jadi kegiatan-kegiatan di luar kelas itulah yang membangun karakter yang lebih kuat ketika berada di luar. Ya, seperti UBN misalkan, itu Maralana, sahabat Nasir. Itu POT Wahid main, gitu kan? Jadi kita satu POT dan dia binder. Itu karena apa? Setiap kali, pokoknya setiap kasyaf itu setiap hari Kamis ya. Itu wah, pokoknya di atas begini. Makanya udah biasa gitu kan. Begitu tampil di 212 pun hantam aja ini karena muhadharah gitu kan. Jadi sesuatu yang sangat ini, dan kemudian banyak sekali keterampilan-keterampilan yang diambil dari Sulinggop dan sebagainya, itu yang sebenarnya memberikan nilai cukup luar biasa. Sehingga kepemimpinan, munazamah di rayon, kemudian di OPPM dan sebagainya, itu juga memberikan dasar yang kuat. Kenapa? Kita dilatih bagaimana administrasi yang baik, kita bikin laporan, kita bikin ini setiap tahun gitu kan. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang sangat memberikan karakter. Nah, kalau saya ingin sampaikan bahwa satu hal, beberapa poin inti kehidupan dunia ini itu terrepresentasi di dalam kehidupan pondok pesantren yang kita cintai, ya. Dan satu hal yang hari ini kita berada di sini ini adalah salah satu daripada mimpi dan statement atau doa daripada Kiai Imam Zarkasi. Saya ingin suatu hari nanti bahwa ada 1000 kantor di Indonesia dan di dunia. Yang beliau maksud itu adalah 1000 pondok alumni. Jadi, dan ini adalah salah satu, kita berada di sini adalah salah satu doa beliau, di mana alumni mendirikan
cabang-cabang Gontor. Oleh karena itulah maka hari ini terkumpul kurang lebih sekitar 300-an ya, 300 pondok pesantren alumni, yang mana mimpi dan doa daripada Imam Zarkasi pada waktu itu adalah akan berdiri 1000 Gontor di seluruh Indonesia dan bahkan mungkin di dunia. Sehingga alumninya juga yang berasal dari beberapa negara dan sebagainya juga kan kita dengar ada pesantren yang dibangun di Malaysia gitu ya, juga oleh alumni. Nah, hal yang sangat penting adalah kita sebagai orang tua dan juga mungkin sebagai wali santri, kita inginkan, kita motivasi anak-anak kita untuk satu hal juga, bahasa adalah merupakan kata kunci. Bahasa Arab, bahasa Inggris adalah salah satu kata kunci keberhasilan alumni. Kemudian yang kedua, aktif di dalam berbagai macam kegiatan yang ada di dalam pesantren. Ya. Kalau keilmuan, kalau kata Pak Imam Zarkasi pada waktu itu, kita baru dibekali kunci. Ya. Jadi untuk pendidikan 6 tahun itu tidak bisa untuk menggali semua ilmu pengetahuan, tetapi dibekali dengan kunci. Kunci itu adalah tadi bahasa, lalu kemudian mental. Makanya kalau alumni Gondor itu, antum bisa. Jawabannya antum bisa ini, bisa. Antum bisa ini, bisa. Kasar. Walaupun kadang-kadang tak terbayang sebenarnya mengerjakan apa, bisa dulu. Nah, itu salah satu karakter alumni Gondor. Ya, jadi maju dulu. Aku ada mawalah, gitu kan? Bahasanya begitu. Jadi maju dulu, soal nanti itu urus belakang. Jadi dimanapun itu mental, sehingga akhirnya beberapa posisi di Indonesia ini dipegang oleh alumni karena apa? Karena mental yang terbangun. Oleh karena itulah maka alhamdulillah Allah memberikan, kita bersyukur sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dan juga kepada anak kita untuk bisa mendapatkan pendidikan seperti ini, karena ini satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ya ini tadi terkait dengan Gontor ya secara umum, dan tentunya cabang-cabang yang lainnya juga seperti ini. Dan inilah doa daripada Kiai Imam Zarkasi pada waktu itu. Nah, kita tentunya sebagai wali santri, sebagai orang tua, tentunya kita melihat bahwa sebelum kita menyekolahkan atau mengirimkan anak-anak kita ke pondok pesantren, harapan kita pasti pertama adalah kita ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Kita ingin bahwa anak kita suatu hari akan menjadi hujah kita, akan menjadi jariah kita, karena pahala yang tidak akan putus-putus diantaranya adalah waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Maka hal ini harus menjadi dasar ketika kita menyekolahkan anak kita ke pondok modern. Ya, itu satu hal. Dan tentunya harapannya adalah setelah anak kita berkesempatan untuk masuk di pondok modern, lalu kemudian mereka belajar, kita mendoakan agar betul-betul ilmu yang didapati oleh mereka ini ilmu yang bermanfaat. Dan ujungnya adalah harapan kita pula, sebagaimana visi pendidikan dalam sesuai dengan apa menurut Al-Quran, ya, visi pendidikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia ini diciptakan seperti apapun dia, tidak lain adalah hanya untuk menjadi hamba Allah, akan beribadah kepada Allah. Artinya apa? Pelakunya manusianya adalah abdun, seorang hamba, hanya untuk menjadi hamba Allah.
Yang menjadi harapan kita apakah ya, yang menjadi keinginan kita adalah kita dan kemudian anak-anak kita dan turunan-turunan kita adalah menjadi hamba Allah yang terbaik. Ya, ahsanul ibad, menjadi hamba Allah yang terbaik, bukan cuma sekedar hamba Allah, tetapi yang terbaik. Harapan kita kan demikian. Oleh karena itulah maka tentunya jangan lepas doa kita senantiasa kita lakukan agar anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini, dan kemudian juga apa? Dia menjadi anak yang soleh, yang menjadi hamba yang terbaik sampai nanti turun temurun sampai yaumul kiamat. Harapan kita kan demikian. Nah, fase ataupun periode ini sebelumnya niatkan kita begini, dalam proses perjalanannya juga kita harus sabar, ya. Jadi kalau istilahnya dulu itu Ustaz Hasan itu bilang kalau namanya nitip itu ada istilah yang namanya nitip itu ada kepanjangannya gitu kan. Jadi pokoknya harus betul-betul harus tega gitu ya. Jadi kalau sudah dikirim ya udah, gitu kan. Apa sih? Titip, ya. Jadi istilah itu tuh betul-betul pokoknya jadi orang tua kalau titip ya itu pokoknya ikhtiar titip pokoknya sudah ya. Jadi harus seperti itu, dan kemudian ketika mereka nanti setelah selesai pula maka kita tetap ingatkan. Dan satu hal pula, setelah mereka nanti selesai di pondok pesantren, kemudian dia harus menambah, memperkuat daripada materi atau pelajaran. Sebab di periode 6 tahun pertama ini periode asas sebenarnya. Jadi setelah itu perlu untuk penguatan. Kebanyakan ada beberapa mungkin alumni yang karena setelah itu meninggalkan kehidupan atau aktivitas pesantren, akhirnya lama-kelamaan luntur, akhirnya apa? Bahkan bisa menyeleweng begitu ya. Jadi ini kondisi-kondisi yang perlu kita antisipasi. Jadi kita tidak ingin bahwa akidah daripada anak kita ini tidak kita perkuat setelah mereka untuk mendapatkan proses 6 tahun pendidikan tadi. Apalagi kalau misalkan ada yang baru tamat dari SMP gitu ya, kemudian masuk. Nah, ini kan proses yang intensif ya. Kalau sekarang istilahnya ya, kalau dulu tajribi gitu kan, itu hanya 4 tahun. Maka ini fondasi yang harus betul-betul diperkuat sehingga akidah mereka, ibadah mereka betul-betul terjaga sampai nanti tua nanti. Nah, ibu dan bapak sekalian, kita pun juga demikian bahwa awalnya kita tidak ketemu, kita tidak kenal, lalu dengan adanya kebersamaan kita menjadi wali santri, maka tentunya ini adalah saudara-saudara kita. Ini adalah saudara-saudara kita, dan persaudaraan ini kalau seandainya dasar kita adalah lillahi ta'ala, uhibbukum fillah, uhibbuka fillah, silaturahim kita dengan dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ada kekhawatiran. Sebab apa? Man arada ayyubsatalahu fi rizki wa ayyusalahu fi athari falyasir rahim. Jadi kata kunci untuk kita senantiasa diberikan keberkahan hidup, usia panjang dan rezeki apabila kita tetap silaturahim. Dan silaturahim ini dasar kita adalah karena lillahi ta'ala. Kalau seandainya dalam proses perjalanan ujian kita adalah terus terang, kita semua dalam waktu beberapa tahun ke belakang kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi. Ujian ini luar biasa. Apa ujiannya? Ujian akidah kita. Ujian akidah kepada kita sebab apa? Berdampak kepada kehidupan kita. Kita diuji oleh Allah dari sisi finansial. Semua bisnis jatuh.
Semua ini habis, semua kesempatan hilang. Di situ diuji kekuatan kita. Oleh karena itulah maka kalau kita sabar, wabashiris sabirin. Sebab kalimat wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wabashiris sabirin. Jadi kalimat bala, kalimat ujian ini dalam Quran disebutkan fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari artinya apa? Continuous tense. Continuous tense-nya saat ini dan seterusnya kita akan mendapatkan ujian. Maka jangan pernah berharap keluar dari ujian. Sampai yaumul akhir kita akan dapat ujian. Tetapi kalau kita sabar, kita ikhlas akan semua itu, maka kebahagiaan, kemudian solusi dan sebagainya akan menjadi akan kita dapatkan. Kenapa? Karena Allah janji Allah kepada kita sekalian. Oleh karena itulah maka ujian akidah ini harus kuat. Jangan sampai ketika ada permasalahan ini kita goyang. Waduh, kalau nggak begini gimana? Kalau nggak begini gimana? Akhirnya muter otak. Akhirnya kita hanya menggunakan kemampuan akal kita untuk menyelesaikan masalah. Padahal Allahus Samad, Allahur Razzaq, Allahu Qadir, Allahu Ghani. Jadi Allah yang maha segalanya, maha kaya, maha segalanya. Qadir ala kulli syai', maha berkuasa. Kalau Allah menginginkan kita sukses, gampang sekali. Kata kuncinya adalah kekuatan menyandangkan diri kepada Allah SWT. Ini suatu hal yang harus dilakukan. Karena ini adalah merupakan sebuah kondisi kita. Semua kita diuji dengan kondisi seperti itu. Jadi secara finansial itu semua memang pada down. Dan saya pernah mendapatkan informasi dari ada teman yang di Bogor pada saat kondisi pandemi kemarin, ada pertemuan para Taipan di Bandung. Ya, jadi para Taipan itu bertemu dan kemudian teman saya ini salah satu daripada pengusaha yang ada di Bandung. Lalu apa kata para Taipan tadi? Saat ini kita ambil semuanya yang ada di Indonesia. Jadi usaha-usaha kecil dan sebagainya itu mau diakuisisi semua. Jadi pada saat itu orang semua mungkin jatuh, semua pada nggak bisa melanjutkan usaha. Kemudian kesempatannya untuk mengakuisisi semua perusahaan-perusahaan itu. Saat ini dibilang saat kita untuk kita kuasai Indonesia. Itu luar biasa. Nah, Pondok Modern Gontor tidak artinya membangun mental anak-anak santrinya untuk menjadi manusia-manusia mandiri. Lebih baik lebih baik kita menjadi kepala teri daripada menjadi ekor buntut paus misalkan. Itu bahasa doktrin. Sehingga jadi kita itu sebenarnya dicetak untuk menjadi para pemimpin. Ya, kemana-mana cetak pemimpin. Cuma memang ada negatifnya. Negatifnya kalau ketemu sama alumni susah untuk nyatu. Karena semua ingin jadi pemimpin. Ya, pasti kalau nyatu pasti bubar. Nyatu pasti bubar. Itu masalahnya. Jadi karena Pak, walaupun motonya siap memimpin dan siap dipimpin, tapi ternyata yang terjadi hanya siap memimpin dan tak siap dipimpin. Ya, jadi barangkali mungkin gambaran yang saya sampaikan bulan ini sebagai sharing saja, sebagai suatu rahim, dan kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah takdirkan kita memiliki kemampuan untuk menyekolahkan, karena tidak semua orang tua berkemampuan untuk menyekolahkan mereka di pondok modern. Ya, jadi ini satu kesyukuran bagi kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa kita diberikan kekuatan, ya, dan kekuatan ini hanya milik Allah. Jadi jangan mengandalkan kemampuan kita. Barangkali secara finansial terkadang kita punya masalah, tetapi kalau kita sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah semua akan selesai. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Tidak mustahil bagi Allah untuk membuat kita mampu untuk melakukan apapun. Yang penting adalah istiqomah dan sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada manusia, bukan kepada akal kita. Maka insya Allah anak kita akan berjalan dengan baik.
belajar dengan baik, kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, mereka enggak goyang. Tapi kalau di rumahnya nggak ikhlas, aduh gimana ya, di sana juga terasa goyang juga kadang-kadang kan. Akhirnya kepingin pulang gitu kan. Kenapa? Karena di rumah juga goyang. Nah, ini jadi harapan kita bersama bahwa mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi mata tambatan hati kita dan menjadi investasi akhirat kita, menjadi hujah kita di yaumil akhir nanti. Makanya sabar kita dalam menjalani ini dan mudah-mudahan Allah berkahi semua daripada upaya kita dan Allah mudahkan pula semua urusan-urusan kita dan anak kita sukses seterusnya sampai keturunan kita juga mereka berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Mustafa Yamin. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Selanjutnya untuk memohon keriduan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Ustaz Taufik Munadi Amhan kami bersama.